Shalom. Devosi Kitab Yosua pasal yang kedua, ayat 1-14, demikian firman Tuhan. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukannya kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang padamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Demikian firman Tuhan. Dalam devosi hari ini kita memperhatikan ada seorang tokoh bernama Rahab. Dulunya Rahab adalah seorang perempuan sundal di Yeriko. Namun ketika ia mendengar berita tentang kemasyhuran Tuhan Allah Israel, tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan umat Israel keluar dari perbudakan Mesir dengan berbagai mujizat, maka Rahab menjadi gentar dan takut kepada Tuhan Allahnya Israel. Ketika suatu malam mata-mata Yosua datang dan menginap di rumah Rahab, ia nekat menyembunyikan dan melindungi kedua pengintai itu. Perkataan-perkataannya kepada mata-mata itu menunjukkan iman Rahab kepada Tuhan Allah Israel. Kita bisa melihat di dalam ayat 9 dan 13. Ia sungguh percaya dan mengakui bahwa Tuhan Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang berkuasa. Ketika kota Yeriko dihancurkan, Rahab dan kaum keluarganya diselamatkan, seperti yang dijanjikan kedua mata-mata yang diutus Yosua. Kelak mereka menjadi bagian dari umat Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Yosua pasal 6 ayat 17,
Demikian ayat 23 dan 25. Lalu ia menikah dengan seorang Israel dan nantinya menjadi nenek moyang Raja Daud yang menurunkan Yesus Kristus, Sang Mesias Juru Selamat. Kisah Rahab adalah sebuah kabar baik bahwa kasih karunia Tuhan Allah juga tersedia bagi orang-orang dengan masa lalu yang hina, masa lalu yang cemar dan memalukan. Tidak ada dosa yang begitu besar sehingga pengampunan Tuhan Allah tidak berlaku atas dosa itu. Yang perlu dilakukan ialah seperti Rahab, berpaling dari kehidupan lamanya dan beriman kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang sejati. Di tangan Tuhan, para pendosa diubahkan menjadi orang yang dibenarkan. Para penjahat menjadi pembawa kabar baik, yang terbuang menjadi saluran anugerah dan pemberita pengharapan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan bisa mengubah siapapun kita. Kuncinya adalah kita mau percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mau hidup seturut dengan rencana dan kehendaknya. Masa lalu yang kelam dapat dirubah menjadi masa depan yang gemilang di tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.